Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hafiz dengan NIM 2108102052 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 3A. Di video kali ini, saya ingin menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Qawaidul Imla wal Khat dengan dosen pengampu Ibu Yanti Kusnawati MAG. Baik, masuk ke materi yang A, pengertian tanda baca. Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti apa yang kita maksud. B, jenis-jenis tanda baca dan contoh penggunaannya. 1. Tanda koma. Kaidah-kaidah pemakaian tanda koma yang harus kita terapkan adalah sebagai berikut. A. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, saya baru menerima sebuah paket berisi gaun, sepatu, dan tas yang cantik. B. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya, yang didahului oleh kata seperti tetapi dan melainkan. Contoh, paman baru saja pulang, tetapi kami harus segera berangkat. C. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Contoh, kalau hari ini hujan, saya tidak akan datang. D. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya. Dengan demikian, lagi pula, meskipun, atau tetapi. Contoh, anak itu memang rajin membaca sejak kecil, jadi wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. E. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, dan kasihan, atau kata-kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, dik, atau mas dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Contoh, wah, indah sekali bunga mawar di rumahmu. F. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, kata ayah, ibu akan segera pulang. G. Tanda koma dipakai di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, D. Nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contoh, surat-surat ini dialamatkan kepada Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Jalan Willem Iskandar Pusat 5, Medan. H. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contoh, Lembaga Penerbit IKIP Malang Pusat, 1965. I. Tanda koma dipakai di antara tempat penerbit, nama penerbit, dan tahun penerbitan. Contoh, Ramlan M. Ilham Bahasa Morfologi, Yogja, UP Indonesia 1967. J. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama keluarga atau marga. Contoh, Ali SH. K. Tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh, 12,20 meter. L. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan posisi. Contoh, Sari yang menginginkan penyelesaian mulai berbicara. Kepala lingkungan kami, Abdul Somad, sangat marah. M. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan dari bagian lain dalam kalimat apabila petikan langsung tersebut berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan mendahului bagian lain dalam kalimat itu. Contoh, pergi kau, kataku berseru. 2. Tanda titik koma. Hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai pemakaian tanda titik koma adalah sebagai berikut. A. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam semakin larut, pekerjaan kami belum selesai juga. B. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contoh, ayah mengurus tanamannya di kebun, ibu sibuk di dapur, adik mengerjakan pekerjaan rumahnya,
Saya berdiri mengamati mereka semua. C. Tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan itu, sebelum perincian berakhir, tidak perlu digunakan kata dan. Contoh, syarat-syarat penerimaan pegawai negeri sipil di lembaga ini. Yang pertama, berkewarganegaraan Indonesia, berijazah sarjana S1 sekurang-kurangnya. 3. Tanda titik 2. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai pemakaian tanda titik 2. A. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemakaian tanda titik 2. Contoh, hanya ada dua pilihan bagi pejuang saat itu, hidup atau mati. B. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, Ketua Profesor Dr. Ahmad Sanusi. C. Titik 2 dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Bapak mau pergi kemana, Leslie? D. Tanda titik 2 tidak dipakai kalau rangkaian atau penerima itu merupakan pelengkapan yang mengakhiri pernyataan. Contoh, Indonesia mengekspor kopra, karet, dan rotan. E. Tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara badan ayat dalam kitab-kitab suci, atau di antara judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku dan acuan dalam karangan. Contoh, karangan Al-Hakim, Pendidikan Seumur Hidup, sebuah studi, sudah terbit. F. Tanda titik 2 dipakai untuk menandakan perbandingan. Contoh, perbandingan siswa laki-laki terhadap perempuan adalah 2:1. 4. Tanda hubung. Hal-hal yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan pemakaian tanda hubung akan dibahas di bawah ini. A. Tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Contoh, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. B. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahulunya pada pergantian baris. Contoh, kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. C. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh, anak-anak. D. Tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contoh, 8/4/2008. E. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Perhatikan perbedaannya. Berevolusi dengan berevolusi. D. F. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan satu se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contoh, se-Indonesia. 2. Ke dengan angka. Contoh, anak ketiga. 3. Angka dengan an. Contoh, tahun 2000-an. 4. Singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata. Contoh, KTP-nya atau SIM-nya. 5. Nama jabatan rangkap. Contoh, Menteri Sekretaris Negara. Terakhir, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contoh, di smash. 5. Tanda pisah. Mengenai pemakaian tanda pisah ini, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. A. Tanda pisah membatasi penyisipan kata untuk kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangunan kalimat. Contoh, kemakmuran bangsa itu, saya yakin, diusahakan oleh bangsa itu sendiri. B. Tanda pisah menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain, sehingga menjadi lebih jelas. Contoh, Pak Samsir, kepala lingkungan kami. C. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tunggal yang berarti sampai dengan atau di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai. Contoh, 1980 sampai 2017. 6. Tanda elipsis. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan mengenai pemakaian tanda elipsis ini. A. Tanda elipsis menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Contoh, maksud Yuni memeluk gunung, ya apa daya tangan tak sampai. B. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, sebab kecelakaan akan diteliti lebih lanjut. 7. Tanda tanya. Hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai pemakaian tanda tanya adalah sebagai berikut. A. Tanda tanya dipergunakan pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan Sonia pergi dari rumah?
B. Tanda tanya dipakai di antara tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, ia dilahirkan pada tahun 2017. 8. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contoh, pergi. 9. Tanda kurung. Hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai pemakaian tanda kurung adalah sebagai berikut. A. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Contoh, EYD atau ejaan yang disempurnakan ialah ejaan yang resmi digunakan sekarang. B. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Contoh, satelit Palapa atau pernyataan sampah yang dikemukakan Gajah Mada membentuk sistem satelit domestik di Indonesia. C. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Angka atau huruf ini dapat dijadikan atau diikuti oleh kurung tutup saja. Contoh, pemasaran itu menyangkut masalah A. Produk, B. Harga, C. Tempat, dan D. Promosi. 10. Tanda kurung siku. A. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah awal. Contoh, Sang Sapurba mendengarkan bunyi gemerisik. B. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contoh, persamaan kedua proses ini lihat pada materi sebelumnya halaman 34-35, perlu dijelaskan lagi. 11. Tanda petik. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan mengenai pemakaian tanda petik. A. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contoh, saya belum siap, kata dia, tunggu sebentar. B. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul syair atau puisi, karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, sajak aku dikarang oleh Khairil Anwar. C. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh, cara, coba, dan ralat biasa digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang baru dihadapi. D. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Contoh, kata Tono, saya juga minta satu. E. Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Contoh, karena warna kulitnya Budi mendapat julukan si hitam. 12. Tanda petik tunggal. Hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai pemakaian tanda petik tunggal adalah sebagai berikut. A. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Contoh, tanya Basri, kau dengar bunyi kring-kring tadi? B. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, kata, atau ungkapan, bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, feedback, balikan. 13. Tanda garis miring. Hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai pemakaian tanda garis miring adalah sebagai berikut. A. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun ajaran. Contoh, Jalan Keramat 3, nomor 10. B. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun. Contoh, dikirimkan lewat darat atau laut. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.